Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Kusuma Harushifa dengan NIM 1908304120, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Metode Menghafal Juz 30, Kajian Living Quran, Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Secara harfiah, Al-Quran maknanya bacaan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai reformasi besar yang mempengaruhi setiap manusia, dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup yang tertanam dalam sanubari umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril agar umat muslim dapat mempelajari dan membaca Al-Quran. Selain itu, dianjurkan pula untuk menghafal Al-Quran setidaknya juz 30 atau yang biasa kita sebut dengan juz amma. Menghafal Al-Quran merupakan suatu bentuk ibadah yang sangat terpuji dan merupakan amal mulia. Menghafal Al-Quran juga merupakan aktivitas yang berkaitan erat dengan kerja memori dalam otak. Dalam menghafal Al-Quran, peranan orang tua dan guru sangat penting untuk mendampingi anak dalam proses menghafal Al-Quran. Dengan zaman yang semakin berkembang, kajian Al-Quran pun mengalami perkembangan wilayah kajian. Salah satunya adalah kajian Living Quran. Kajian Living Quran dapat diartikan sebagai tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat atau ormas dan lembaga-lembaga yang menjadikannya rutinan sebuah tradisi yang berkaitan dengan Al-Quran. Kajian Living Quran dapat diterapkan dalam kegiatan menghafal Al-Quran. Selanjutnya, rumusan dan tujuan penelitian. Pada rumusan penelitian, yang pertama, bagaimana metode menghafal Al-Quran yang digunakan dalam penelitian di Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Yang kedua, apa yang menjadi faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran di Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Yang ketiga, apa yang menjadi hambatan dalam menghafal Al-Quran di Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Yang keempat, bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan menghafal Al-Quran di Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Adapun tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk menjelaskan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan menghafal Al-Quran di Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran di Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam menghafal Al-Quran di Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Yang keempat, untuk menjelaskan solusi dalam menghadapi hambatan dalam menghafal Al-Quran di Komunitas Belajar Kejar Kebaikan Kota Bekasi. Selanjutnya adalah kegunaan dan signifikansi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepada anak-anak dalam menghafal Al-Quran, dapat memperkaya serta menjaga hafalan Al-Quran, serta mencintai dan mengamalkan isi Al-Quran yang sudah dihafalkan. Dalam sisi non-akademis, diharapkan menambah pengetahuan untuk mengembangkan dan mengeksplor metode menghafal Al-Quran serta mengembangkan metode Living Quran. Sedangkan dari sisi akademis, diharapkan dapat melengkapi pembahasan yang telah ada serta dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai penelitian ini. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan narasumber guna mengetahui faktor pendukung dan hambatan dalam menghafal Al-Quran serta dapat mengetahui solusi dalam menghadapi hambatan menghafal Al-Quran. Lalu saya
mendapatkan 3 referensi. Yang pertama, dalam skripsi berjudul Strategi Menghafal Al-Quran bagi Siswa, studi kasus di Rumah Tahfiz Darul Quran Putra Kepanjen Malang oleh Khalidul Iman. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai strategi yang digunakan dalam menghafal Al-Quran, strategi menjaga hafalan Al-Quran, dan faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi menghafal Al-Quran. Lalu yang kedua, dalam skripsi yang berjudul Metode Menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Wafa Palangkaraya oleh Roni Prasetyawan. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai metode yang digunakan para santri dalam menghafal Al-Quran, faktor pendukung dan penghambat dalam proses menghafal Al-Quran, serta usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menghafal Al-Quran. Nah, bedanya dengan penelitian penulis terletak pada metodenya. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode talaki sebagai metode menghafal juz 30, sedangkan dalam skripsi tersebut menyebutkan 3 metode yang digunakan, yaitu tahsinul Quran, tahfiz, dan takrir. Selanjutnya yang ketiga, ada dalam skripsi yang berjudul Tradisi Khatmul Quran, Studi Living Quran, Pemaknaan Khatmul Quran di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Ponorogo oleh Miftahul Huda. Dilihat dari judul skripsinya sudah berbeda dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengambil beberapa referensi dalam skripsi tersebut, yaitu dalam pengkajian Living Quran sebagai salah satu upaya melihat fenomena sekitar yang berhubungan dengan Al-Quran. Skripsi tersebut memfokuskan pada pembahasan tradisi Khatmul Quran, sedangkan penulis memfokuskan pada pembahasan metode menghafal Al-Quran. Selanjutnya pembahasan landasan teori. Secara bahasa, menghafal berasal dari kata dasar hafal yang dalam bahasa Arab disebut al-hifz, yang memiliki makna ingat atau selalu ingat dan sedikit lupa. Hafiz atau penghafal adalah orang yang menghafal dengan cermat dan termasuk sederet kaum yang menghafal. Sedangkan secara terminologi, menghafal berarti sebagai suatu tindakan yang berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Hukum menghafal Al-Quran ialah fardu kifayah, yang artinya orang yang menghafal Al-Quran tidak boleh kurang dari jumlah mutawatir, sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya pemalsuan dan pengubahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jika sudah terpenuhi oleh sejumlah orang yang mencapai tingkat mutawatir, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya. Menghafal Al-Quran memiliki keutamaan yang besar, dan posisi ini selalu didambakan oleh semua orang yang benar dan seseorang yang bercita-cita tulus, serta berharap pada kenikmatan duniawi dan ukhrawi agar manusia nanti menjadi hamba Allah dan dihormati dengan penghormatan yang sempurna. Studi Living Quran ini adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di sebuah komunitas tertentu sebagai objek studinya. Dari studi ini juga akan terlihat respon sosial komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidupkan Al-Quran melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan. Di antara kajian Living Quran yang terdapat pada suatu komunitas muslim adalah menghafal Al-Quran. Kegiatan ini merupakan salah satu dari sekian banyak fenomena umat muslim dalam menghidupkan dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membaca serta menghafal Al-Quran. Studi Living Al-Quran dipandang sebagai perspektif yang baru dan alternatif baru dengan berusaha mengakomodir pendekatan ilmu-ilmu umum, berfungsi memberikan penguatan terhadap berbagai kelemahan penelitian tekstual. Penelitian Living Quran telah menghasilkan pencapaian yang berarti berupa disertasi, tesis, skripsi, dan penelitian lainnya. Bahkan publikasi ilmiah, hasil-hasil penelitian seputar Living Quran telah difasilitasi dalam jurnal ilmiah secara khusus. Namun,
Penelitian Living Quran ini masih memerlukan penguatan dalam beberapa hal, seperti pada level teori dan metodologi, serta membutuhkan suatu landasan teori yang kokoh dalam penelitian Living Quran. Selanjutnya, pembahasan mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan yang telah ditentukan sebagai objek penelitian. Kemudian, metode yang akan digunakan penulis ialah metode kualitatif, sebagaimana metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah. Lalu, lokasi penelitiannya dilakukan di komunitas belajar Kejar Kebaikan yang terletak di daerah Teluk Buyung, Jalan Perjuangan nomor 42, RT 1, RW 9, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penulis memilih lokasi ini karena tempat tersebut menjadi salah satu tempat sukarelawan yang diikuti oleh penulis. Maka dari itu penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Adapun sumber datanya, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan hasil data langsung yang diberikan kepada peneliti, dan data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung kepada anak-anak yang terlibat dalam penelitian untuk mendapatkan informasi terkait dengan penghafalan Al-Quran. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tidak langsung diberikan kepada peneliti. Sumber data ini didapatkan melalui orang lain dari berbagai referensi yang sesuai dengan tema penelitian, seperti jurnal, buku-buku, skripsi, artikel, dan lain-lain yang menjadi data pendukung kelengkapan penelitian. Lalu adapun metode pengolahan data. Yang pertama, penyusunan data. Data yang sudah dikumpulkan sebelumnya harus dilakukan pengecekan apakah data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Dalam penyusunan data ini untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus memilih data yang berhubungan dengan penelitian dan benar-benar otentik. Data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan dengan pendapat responden dan pendapat interviewer. Lalu yang kedua, klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan upaya menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar memudahkan pengujian hipotesis. Lalu yang ketiga, ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Hipotesis yang diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Lalu yang terakhir, interpretasi hasil pengolahan data. Setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat, kemudian peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya dengan peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Adapun metode analisis data ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya akan dipergunakan dalam mengambil keputusan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk mengolah data wawancara maupun data angket dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan secara apa adanya. Sedangkan analisis konten adalah analisis yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Rencana jadwal penelitian pada bulan Oktober dan November tahun 2021 itu perencanaan dan pembuatan proposal. Pada bulan Desember tahun 2021 dan pada tahun 2022 di bulan Januari sampai bulan Maret yaitu pelaksanaan penelitian. Lalu pada bulan April sampai bulan Juli melakukan analisis data penelitian.
pada bulan Agustus sampai September, yaitu laporan penelitian. Cukup sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditambahkan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.